Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Hikmaulia dengan NIM 315023000227. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul ajar Deep Learning KBC, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, diambil dari bab 7 materi mari mengenal malaikat-malaikat Allah. Yang pertama ada identifikasi kesiapan peserta didik. Yang pertama, pengetahuan awal, peserta didik telah mengenal rukun iman dan konsep dasar bahwa Allah menciptakan berbagai makhluk termasuk yang gaib. Yang pertama, dari segi minat, peserta didik memiliki ketertarikan tinggi pada cerita-cerita gaib, yakni malaikat dan aktivitas yang melibatkan gerak seperti tepuk serta musik atau lagu. Yang kedua, latar belakang, peserta didik berasal dari lingkungan yang sudah terbiasa dengan praktik keagamaan harian, namun memerlukan penguatan dalam memahami tugas-tugas malaikat secara spesifik. Bagian selanjutnya yaitu kebutuhan belajar. Dalam hal ini, peserta didik memerlukan 3. Yang pertama, dari segi kebutuhan belajar secara visual, di mana peserta didik membutuhkan diagram, kartu pasangan, gunting tempel, dan video animasi malaikat. Yang kedua, auditori, di mana peserta didik senang belajar melalui lagu, tepuk tangan, dan penjelasan yang interaktif. Dan yang ketiga, kinestetik, atau peserta didik ini belajar melalui proyek fisik seperti menggunting dan menempel, serta simulasi gerak. Yang selanjutnya, tema kurikulum berbasis cinta. Yang pertama, topik tentang cinta, yakni ada cinta Allah dan Rasulnya, cinta diri, dan sesama manusia. Yang kedua, materi insersi, keimanan kepada malaikat sebagai wujud cinta kepada Allah. Yang kedua, menyadari kehadiran malaikat di sekitar kita, serta menumbuhkan rasa cinta pada kebaikan dan kehati-hatian dalam bertindak. Dalam hal ini adalah cinta diri dan sesama. Yang selanjutnya, karakteristik materi pelajaran. Yang pertama ada jenis pengetahuan yang akan dicapai oleh peserta didik. Dalam hal ini ada 2 jenis. Yang pertama konseptual, yaitu peserta didik memahami 10 nama malaikat dan tugas-tugas spesifik yang para malaikat miliki. Yang kedua, secara prosedural, menerapkan sikap disiplin dan jujur sebagai bentuk kesadaran atas pengawasan malaikat raqib dan atid. Lalu selanjutnya relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik. Di sini sangat relevan, di mana ini membentuk karakter jujur atau integritas sejak dini karena merasa selalu diawasi oleh utusan Allah, yakni malaikat. Untuk tingkat kesulitannya, materi ini dalam tingkatnya sedang, di mana materi bersifat hafalan, namun membutuhkan pemahaman mendalam agar tidak tertukar antara satu nama malaikat dengan nama malaikat yang lainnya. Yang selanjutnya ada struktur materi. Materi ini disusun secara sistematis, dimulai dari pemahaman setiap nama malaikat, dalilnya, jikalau ada, hingga cara meneladaninya dengan penuh cinta dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, integrasi nilai dan karakter, di mana materi ini mengintegrasikan nilai-nilai cinta kepada Allah dan sesama, pemaafan, yakni terinspirasi dari sifat Allah yang maha pemaaf, dan kesadaran akan pencatat amal. Lalu syukur. Syukur di sini atas rezeki yang dibawa oleh malaikat Mikail. Selanjutnya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Selanjutnya ada kebijaksanaan dalam memahami hikmah penciptaan malaikat. Lalu kreativitas dalam menemukan cara berbuat baik. Dan yang terakhir, kepedulian sosial, di mana ini terinspirasi dari tugas para malaikat yang melayani makhluk Allah sebagai cerminan iman kepada malaikat Allah. Yang selanjutnya ada dimensi profil lulusan. Di sini ada 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, dalam hal ini yaitu yakin pada makhluk gaib ciptaan Allah, yakni malaikat. Yang kedua, kewarganegaraan, di mana dalam materi ini bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek tadi yaitu gunting tempel. Yang ketiga, penalaran kritis, di mana peserta didik mampu membedakan tugas-tugas malaikat yang berbeda-beda. Lalu yang keempat, kreativitas, mendorong peserta didik menghasilkan karya inovatif dan terinspirasi dari keagungan makhluk Allah yakni malaikat.
Lalu yang kelima, kolaborasi, melatih kemampuan bekerja sama dalam mendiskusikan keteladanan sifat malaikat. Yang keenam, ada dimensi kemandirian, di mana peserta didik ini diarahkan untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri secara rutin sebagai cerminan kesadaran atas pencatatan amal perbuatan oleh para malaikat. Lalu yang ketujuh ada dimensi kesehatan. Nah, dalam hal ini, spiritual itu ditekankan melalui penciptaan jiwa yang tenang dan meyakini penjagaan dan kasih sayang Allah melalui para malaikatnya. Dan yang kedelapan adalah dimensi komunikasi, di mana mengasah kemampuan menyampaikan pemahaman agama secara lisan maupun tulisan dengan bahasa yang santun serta penuh hikmah. Nah, selanjutnya ada desain pembelajaran. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Nah, dalam hal ini, peserta didik diharapkan mampu memahami rukun iman sebagai fondasi akidah, dikenalkan pada Asmaul Husna sebagai sarana mengenal Allah, serta mengenal keberadaan tugas-tugas malaikat dalam mengelola alam semesta dan mencatat amal manusia. Jadi, pemahaman ini diharapkan menumbuhkan kesadaran muraqabah, yaitu rasa selalu diawasi oleh Allah sehingga membentuk pribadi yang jujur, disiplin, dan juga tanggung jawab. Yang selanjutnya, lintas disiplin ilmu. Untuk lintas disiplin ilmu ini ada 3. Yang pertama bahasa Indonesia, yaitu melalui penulisan cerita pendek tentang kejujuran. Yang kedua seni budaya melalui poster ilustrasi tugas malaikat. Dan yang ketiga PJOK melalui gerak, yaitu tadi ada gerak tutup malaikat, di mana itu untuk melatih konsentrasi dan juga koordinasi peserta didik. Nah, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk pertemuan pertama fokus menyebutkan 10 nama malaikat dan tugasnya lewat bernyanyi dan tepuk. Pertemuan kedua melatih menjodohkan nama malaikat dengan tugasnya melalui proyek gunting tempel kelompok. Pertemuan ketiga menekankan keyakinan pada malaikat dan penerapan sikap jujur sehari-hari. Nah, untuk indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, dalam hal ini ada 3. Yang pertama, melafalkan nama-nama 10 malaikat beserta tugasnya dengan lancar. Yang kedua, memasangkan kartu nama malaikat dengan kartu tugas yang tepat secara berkelompok. Dan yang ketiga, menjelaskan kaitan antara sifat pengawasan malaikat raqib dan atid dengan perilaku jujur, di mana menunjukkan perilaku jujur dalam tindakan sehari-hari di lingkungan sekolah. Nah, yang selanjutnya ada iklim budaya madrasah. Yang pertama, membiasakan sikap jujur dan amanah di kelas. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang menyadari adanya pengawasan Allah atau pengawasan Allah melalui malaikatnya atau disebut juga dengan muraqabah. Yang ketiga, membangun suasana kelas yang ceria, penuh kolaborasi dan saling menghargai. Nah, untuk yang selanjutnya ada topik pembelajaran kontekstual. Nah, topik pembelajarannya di sini adalah mengenal malaikat Allah, meneladani kejujuran dalam pengawasannya. Nah, selanjutnya ada kerangka pembelajaran praktik pedagogik. Nah, untuk model pembelajaran sendiri, ini menggunakan model pembelajaran Joyful Learning Method dan juga Collaborative Learning, di mana pendekatannya menggunakan deep learning. Nah, dalam hal ini ada mindful, ada meaningful, ada juga joyful learning. Nah, untuk mindful learning, yakni perenungan tentang keberadaan malaikat yang selalu menemani dan juga mengawasi manusia di setiap langkah. Yang kedua, ada meaningful learning, di mana nantinya menghubungkan tugas malaikat dengan perilaku nyata. Misal, pengawasan malaikat raqib atid dengan implementasi nilai kejujuran. Nah, yang ketiga ada joyful learning, belajar melalui lagu, tepuk tangan, permainan kuis interaktif, dan juga penugasan secara reflektif. Nah, lalu selanjutnya ini ada strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, menyediakan kartu gambar malaikat, teks lirik lagu, dan juga video animasi tentang tugas malaikat. Yang kedua, ada diferensiasi proses, yaitu membentuk kelompok visual, seperti menggambar tugas. Lalu kelompok auditori, bernyanyi, dan juga kelompok kinestetik atau proyek menggunting dan juga menempel. Nah, yang selanjutnya ada diferensiasi produk, di mana nantinya ada laporan hasil proyek berupa poster, kartu pasangan, atau cerita singkat. Baik, selanjutnya ada kemitraan pembelajaran.
Nah, dalam hal ini, di lingkungan sekolah, di mana nantinya mengajak guru untuk menjadi teladan kejujuran dalam dan juga memberikan apresiasi bagi siswa yang bersikap jujur. Untuk di lingkungan rumah, nantinya dapat bekerja sama meminta orang tua untuk memantau dan juga memberikan apresiasi atas sikap jujur peserta didik ketika di rumah. Nah, untuk lingkungan belajar sendiri, yang pertama ruang fisik, di mana pengaturan meja itu berkelompok untuk memudahkan kerja proyek gunting dan menempel. Dinding kelas dihiasi dengan daftar nama-nama malaikat. Nah, untuk ruang virtualnya, penggunaan grup WhatsApp untuk mengirimkan video lagu-lagu malaikat agar dapat dipelajari ketika di rumah bersama orang tua. Nah, yang ketiga ada budaya belajar, yakni mengedepankan kejujuran sebagai inti dari kepercayaan kepada malaikat. Nah, berikutnya ada pemanfaatan digital, di mana yang pertama menggunakan proyektor atau audio speaker untuk memutar lagu-lagu bertema malaikat. Yang kedua, memanfaatkan kuis interaktif seperti word wall atau quizzes dan lainnya. Itu nanti untuk menguji pemahaman peserta didik tentang pasangan malaikat dan tugasnya. Nah, lanjut pada pertemuan yang pertama ini topiknya yakni mengenal malaikat Allah dan tugasnya. Pembahasannya mengenal 10 malaikat Allah dan meneladani sifat amanah dalam pengawasannya. Nah, untuk pendahuluan ini nantinya ada dalam jangka waktu 15 menit, yakni guru membuka kelas dengan salam dan doa penuh nuansa cinta, kemudian bertanya secara lembut tentang pengalaman merasa dibantu oleh kekuatan yang tak terlihat atau merasa aman saat berbuat jujur meski tanpa pengawasan guru. Lalu nantinya guru mengaitkan dengan penjagaan Allah melalui malaikatnya. Terus selanjutnya, guru menyampaikan bahwa mengenal malaikat akan membantu siswa merasa tenang karena selalu ditemani makhluk mulia ciptaan Allah. Lalu menyampaikan target pembelajaran hari itu, yakni mengenal 10 malaikat beserta tugasnya. Nah, selanjutnya untuk kegiatan inti, yakni selama 60 menit, di mana nantinya siswa menonton video animasi atau tayangan PowerPoint interaktif tentang 10 nama malaikat dan tugasnya, lalu nantinya guru memantik rasa ingin tahu dengan bertanya bagaimana perasaan siswa ketika hendak berbuat tidak jujur, karena diawasi malaikat setiap saat. Lalu guru menjelaskan makna keberadaan malaikat dengan bahasa yang menyentuh hati, menghubungkan tugas malaikat rakib dan atid dengan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, nanti guru memimpin metode singing dan clapping berupa lagu 10 malaikat disertai tepuk tangan yang berirama agar hafalan siswa ini, hafalan peserta didik ini akan lebih menyenangkan. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi, siswa dikelompokkan sesuai minat dan juga gaya belajar mereka. Nantinya, kelompok visual itu membuat poster kreatif berisi daftar nama dan juga tugas malaikat. Sedangkan kelompok kinestetik mengerjakan proyek gunting tempel atau nantinya bisa dalam bentuk LKPD untuk menjodohkan nama malaikat dengan tugasnya yang benar. Nah, nantinya setiap kelompok akan dimungkinkan mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas dengan cara mereka yang paling disukai, baiknya melalui bisa maju ke depan nantinya ataupun nanti bisa bercerita. Nah, untuk menutup sendiri, ini 15 menit di mana nantinya guru mengajak siswa merenungkan nama malaikat yang ingin mereka temani dengan amal baik hari itu, serta bagaimana menunjukkan sikap jujur sebagai bentuk laporan kepada malaikat raqib. Atau dalam hal ini, bagaimana menunjukkan sikap jujur sebagai bentuk iman kepada malaikat raqib. Guru bersama siswa menyimpulkan nama-nama malaikat dan pentingnya meyakini pengawasan oleh Allah, lalu memberikan tugas untuk memperhatikan satu sikap jujur di rumah sebagai bukti lapor, sebagai bukti meyakini adanya malaikat pencatat amal baik yang akan diceritakan semuanya pada pertemuan berikutnya. Seperti itu. Lalu nantinya kegiatan ditutup dengan salam dan juga doa penutup majelis. Nah, untuk asesmen pembelajaran, asesmen diagnostiknya, yakni di awal pembelajaran, ada tanya jawab lisan pada awal pertemuan untuk memetakan pemahaman awal peserta didik mengenai siapa saja malaikat yang mereka ketahui dan tugas-tugas dasar yang mereka pahami. Lalu ada asesmen formatif, yakni proses pembelajaran, ada sikap dan juga pengetahuan dan observasi, di mana nantinya kalau sikap ini
mengerucut pada profil pelajar Pancasila, khususnya dimensi gotong royong dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, dalam hal pengetahuan, nantinya ada kuis interaktif. Itu menjodohkan nama dan tugas malaikat yang dilakukan secara real time di tengah atau di akhir sesi kegiatan inti untuk mengukur pemahaman materi oleh siswa. Lalu ada observasi di mana nantinya menilai keaktifan dan keterlibatan peserta didik selama proses bernyanyi, tepuk maupun diskusi kelompok. Nah, untuk asesmen sumatifnya sendiri yakni di akhir pembelajaran di mana nanti guru melakukan dua hal, yakni yang pertama penilaian produk, di mana nantinya guru menilai hasil proyek siswa yang tadi gunting tempel pada LKPD yang telah diselesaikan secara berkelompok. Lalu ada tes tulis, di mana guru memberikan soal formatif, misalnya isian singkat atau pilihan ganda, untuk memastikan setiap peserta didik ini telah mampu menghafal dan memahami 10 nama malaikat dan juga tugasnya secara individual. Nah, masuk kepada kesimpulannya, melalui pembelajaran mengenal 10 malaikat dan tugasnya ini, peserta didik nantinya diajak tidak hanya untuk menghafal nama dan juga tugas malaikat, tapi juga menghayati makna pengawasan Allah melalui malaikatnya. Dan lewat pendekatan yang menyenangkan juga lewat gaya belajar setiap siswa masing-masing. Itu sekaligus menanamkan kesadaran bahwa setiap perbuatan itu senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Baik, terima kasih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.